Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Kalau tidak masuk, baiklah Bapak di sini akan memberi masukan atau motivasi sedikit. Kan sebentar lagi kalian naik ke kelas 2 SMA. Kalian kan menjadi kakak bentar lagi. Bapak mengingatkan di sini supaya tolonglah kalian berpenampilan rapi, yang sopan kepada guru. Terus bila bertemu dengan guru itu minimal sapa, senyum, salam. Terus untuk menghadapi wabah pada saat ini, kalian harus lebih berhati-hati, utamakan dalam bepergian itu harus memakai masker, jangan menyepelekan apa yang sudah oleh pemerintah ini. Kita harus mentaatinya, harus cuci tangan. Baiklah, mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan, masukan atau motivasi. Kalian harus belajar lebih giat untuk menjadi pelajar yang handal, kritis, dan inovatif. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Untuk anak-anak, apakah materi yang kemarin masih ingat? Ya, materi kita kemarin itu tentang paragraf deskripsi. Coba yang masih ingat? Masa baru kemarin? Ya, paragraf deskripsi adalah gagasan dan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas dan objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik pada pembaca. Materi kita pada pagi hari ini langsung ke materi tentang paragraf narasi. Ada yang sudah membaca tentang paragraf narasi? Ya, paragraf narasi ialah menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Ada yang ingat? Bapak ulangi lagi ya. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Di sini ada ciri-cirinya. Misalnya ciri-ciri yang pertama itu berupa tentang peristiwa atau pengalaman penulis itu. Yang kedua, paragraf narasi ini menonjolkan atau unsur perbuatan atau tindakan. Terus yang terakhir memiliki unsur utama seperti tokoh, latar, konflik, atau sudut pandang paragraf itu. Di sini ada dua jenis paragraf narasi. Yang pertama, narasi sugestif. Paragraf narasi sugestif ini adalah paragraf ini merupakan narasi yang hanya mengisahkan suatu cerita hasil rekaan, khayalan, atau imajinasi si pengarang saja ya. Jadi khayalan, imajinasi oleh pengarang. Yang kedua,
narasi ekspositoris, maaf. Paragraf di sini adalah jenis narasi yang menceritakan rangkaian perbuatan yang disampaikan dengan sangat informatif, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas bagaimana cerita tersebut berlangsung. Misalnya contoh paragraf narasi di sini tentang kesehatan. Misalnya, tubuh Dina pun kian melemah sedari tadi. Dia sangat tidak konsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Pandangan matanya pun kian mengabur dan pikirannya pun berkunang-kunang. Tak perlu menunggu waktu lama, Dina tergeletak di lantai dan kelas yang ada di sebelah kanan bangku kelas yang ia duduki. Sinta sentak semua teman yang ada di kelas. Dina pun panik dan membawa tubuh Dina menuju ke unit kesehatan siswa atau ke UKS. Mungkin itu pembelajaran dari Bapak. Apakah dari anak-anak ada yang belum jelas? Benar, sudah jelas semua ini. Kalau sudah jelas, Bapak simpulkan materi pada pagi hari ini, yaitu paragraf narasi. Ini peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan di daerah Rengas Dengklok. Para pemuda mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta dengan tujuan agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh Jepang yang menghambat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Bila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Dan materi selanjutnya, ada yang saya tahu? Belum. Bapak akhiri, cukup sekian belajar kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.